dari beberapa sumber, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu Buddha terbesar di Indonesia. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, kemudian Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Raja Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit dengan pemerintahan yang teratur dan cermat, sehingga terwujudnya kedamaian yang telah dinanti-nanti. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan menyatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada pernah mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Daerah yang ditaklukkan Majapahit mencakup seluruh Nusantara, yakni Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, Kepulauan Nusantara, Maluku, Papua, Tumasik atau sekarang sebagai Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Pada masa Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor berupa lada, garam, dan kelengkeng. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1. Kematian Gajah Mada, 2. Kematian Hayam Wuruk, 3. Perang Saudara, 4. Berdirinya Kerajaan Demak, 5. Kesultanan Melaka, dan 6. Faktor agama. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 memiliki peran penting dalam Kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Majapahit, dan ia dikenal sebagai panglima perang dan mahapati yang mampu membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Namun setelah kematian Gajah Mada mengalami perubahan yang kuat sehingga mengakibatkan keruntuhan politik di pemerintahan Gajah Mada. 2. Kematian Hayam Wuruk. Kematian Hayam Wuruk ini menjadi titik awal terjadinya perubahan besar yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kematian Hayam Wuruk menciptakan ketidakpastian dalam suksesi kekuasaan. Tahta kemudian diwariskan pada menantunya, Wiradharma. Pada pemerintahan Wiradharma, banyak bangsawan dan penguasa lokal yang mencoba merebut tahta dan kepinginan politik. Kekacauan politik dan ketidakstabilan ini dampak runtuhnya Kerajaan Majapahit. Setelah kematian Hayam Wuruk, konflik antara Wikramawardhana dan Bahri Wirabumi meletus hingga saat ini sangat berpengaruh dalam keruntuhan Kerajaan Majapahit. Padahal saat Hayam Wuruk masih hidup, ia telah menunjuk Wikramawardhana sebagai pewaris tahta sesuai dengan wasiatnya. Meski demikian, Hayam Wuruk juga telah meninggalkan wasiat lain untuk Bahri Wirabumi, putranya, dari seorang selir yang menyatakan bahwa Wirabumi harus ditempatkan di sebelah timur Jawa. Berdirinya Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah memiliki peran penting dalam runtuhnya Kerajaan Majapahit. Raden Patah sendiri merupakan putra dari Raja Majapahit, Kartabumi, dengan seorang perempuan berdarah Tionghoa bernama Syu Banci. Raden Patah memiliki hubungan darah dengan keluarga Kerajaan Majapahit, dan itu memberinya klaim atas tahta Majapahit. 5. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keruntuhan Kerajaan Majapahit. Ini karena Paramiswara Raja Malaka pertama adalah seorang pangeran yang melarikan diri dari Kerajaan Majapahit. Dia merupakan anak dari Sang Aji dan telah memutuskan hubungan dengan Majapahit untuk memerintah sendiri. Kepergiannya dan pendirian Kesultanan Malaka menciptakan rivalitas antara Malaka dan Majapahit. 6. Faktor agama. Munculnya agama Islam di Pulau Jawa memainkan peran penting dalam keruntuhan Kerajaan Majapahit. Islam mulai mendapat pengaruh dan berkembang di pulau ini setelah kedatangan armada Muslim dari Tiongkok di bawah pimpinan Laksamana Cheng. Kedatangan ini membawa agama Islam ke wilayah tersebut, dan ini memicu perubahan dalam komposisi agama di Pulau Jawa. Dalam periode ini, komunitas Muslim Tionghoa mulai berkembang di beberapa kota seperti Demak dan Semarang. Sementara komunitas Arab juga tumbuh, terutama di Ampel, Surabaya. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Para pedagang Muslim yang aktif di daerah ini memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat.